Setelah usulan cuti melahirkan 6 bulan bagi ibu, DPR RI kembali mengusulkan cuti bagi suami yang istrinya baru melahirkan atau keguguran yang dituangkan dalam rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Aturan itu mengusulkan jangka waktu suami mendapatkan cuti paling lama 40 hari. Dalam hal paternity leave atau cuti mengurus anak dan istri pasca melahirkan, sejumlah negara telah menerapkan hal serupa, seperti Swedia, Inggris, Kanada, Norwegia, dengan mencantumkan beberapa syarat. Pemberian cuti bagi suami dalam mendampingi istri pasca melahirkan dianggap memberikan dampak positif bagi istri, anak, hingga suami. Namun di satu sisi, pemberian cuti selama 40 hari bagi suami menjadi perhatian khusus dari kalangan pengusaha. Para pengusaha menilai pemberian cuti bagi suami untuk mendampingi istri pasca melahirkan harus mempertimbangkan aspek produktivitas dan dampak bagi perusahaan tempat bekerja. Lalu di mana titik temu kebijakan ini yang tergolong baru di Indonesia? Tim TV One mengabarkan. Wih, semakin banyak ya orang yang berolahraga di pagi hari. Ini belum diberlakukan saja, sudah olahraganya tiap hari. Waduh, olahraga di depan Rasuna Epicentrum. Belum belakang agar semangat biar dapat cuti melahirkan 40 hari untuk para suami. Jadi bisa olahraga tiap hari nanti. Ini menarik ya, karena belum lagi kemarin selesai dengan rencana DPR. Menarik, gitu kan. Ayo bilang menarik aja sih. Jadi biar kalau ngurus anak Coba tuh dong, ada yang Ayah itu nemenin. sekali-sekali ditempatkan gitu. posisi sebagai pemilik perusahaan. Pusing itu 7 keliling pasti pemilik perusahaan. Lu bener. Loh, kalau istri senang, tapi kalau yang punya perusahaan gimana ini? Iya. Nggak yang cewek, nggak yang cowok. Apakah kemudian efektivitas produktivitas di kantornya? Iya. Apakah bisa benefit berjalan perusahaan dengan bagaimana lancar? nanti? Nah, Gitu. Oke. kita hadirkan langsung saja kalau gitu. Kita akan bahas, pemirsa sudah hadir narasumber kami melalui sambungan Zoom. Ada Bang Willy Aditya, Wakil Ketua Balik DPR RI. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Assalamualaikum, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Maria, Fadil. Siap. Salam sehat. Selalu. Ini ada juga yang jauh-jauh dari Mamuju, Sulawesi Barat. Ada Bapak pengusaha. Wow, pengusaha muda beliau. Nah ini dia, ada Bang Mas Angga Wira, Kabid 2 BPP HIPMI. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, Mas Angga. Bang. Waalaikumsalam, Maria, Aryo, selamat pagi. Salam sehat. Waduh. Salam kenal dulu, Bang. Saya Arif Fadil. Ada Bang Arif Angga. Fadil sini. Arif, sorry, Bang Arif. Kita langsung saja ke Balik nih, kita langsung ke Balik. Bang Willy, jadi kalau misalnya para pekerjanya kalau mendengar misalnya usulan ini pasti senang-senang saja begitu ya. Iya, Tapi iya, para iya. pengusaha juga perlu dapat klausul yang jelas. Jadi sebenarnya dasarnya apa? Tidak hanya ibu yang melahirkan saja, tapi para suami juga dapat cuti 40 hari. Bukan waktu yang sebentar itu, Bang. Iya, selamat pagi, Maria, Arif Fadil, Bung Angga. Nah. Tentu ini sebuah manifestasi ketika Presiden Jokowi memiliki visi, misi tentang pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, perspektifnya itu sebelum kita masuk kepada hal yang cukup single point, yaitu cuti. Siapa yang konsen terhadap proses pembangunan sumber daya manusia? Nah, pembangunan sumber daya manusia itu tidak bisa ujuk-ujuk, tidak bisa di-capture hanya dalam waktu tertentu. Dia membutuhkan sacrifice yang cukup panjang. Namanya human investment itu membutuhkan waktu minimal 2 generasi. Kita belajar dari Jepang. Dulu kakek buyutnya Arif Fadil itu kalau dijajah oleh Jepang, Jepang itu kalau menempeleng kita, itu naik ke atas bangku katanya. Nah sekarang kita bisa lihat Hidoto Shinakata, habis itu yang lain-lain itu tingginya luar biasa. Nah mereka melakukan proses investasi pembangunan manusia. Nah itu dikasih susu, dikasih yogurt, dikasih peran keluarga yang lebih dominan. Nah ini menjadi starting bagaimana komitmen kita untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas itu mulai dari PT ini. Nah kita sedang mendefinisikan di mana peran dan tanggung jawab
negara, peran dan tanggung jawab keluarga, serta society atau community. Nah, dalam hal ini salah satunya ada kita mengenal Golden Age. Golden Age itu masa tumbuh kembang seorang anak dari 0 sampai 6. Di sana kemudian itu menjadi pembentukan karakter dasar. Peran keluarga harus sangat dominan. Nah, ketika misalnya seperti Maria dan Arif Fadil bekerja di kota dengan misalnya gaji yang pas-pasan, seorang Maria setelah melahirkan, itu nanti siapa yang membesarkan anak? Ada sindrom baby blues namanya, pasca melahirkan. Siapa yang kemudian bisa diajak, sementara ibu bapak, sanak familinya di kampung sana. Nah, konteks sosiologis dan psikologis ini menjadi salah satu pemikiran bagi kami, bagaimana di negara-negara maju itu, bahkan di negara-negara middle up itu berpikir tentang peran keluarga itu sangat penting dalam membantu karakter kasih sayang seorang manusia. Nah ini dia Kalau nih nggak Bang Willy, Bang Willy, yang kita ingin challenge-nya sedikit gitu lah ya mungkin ya. Kita ini kan suka melihatnya kan membandingkannya dengan negara-negara maju. Nah, tapi kondisi negara kita apakah memang sudah settle untuk menerapkan layaknya negara-negara maju tersebut gitu loh. Bukankah juga pengusaha juga ingin juga sebetulnya nih menjangkau posisi sebagai Indonesia ini sebagai negara maju gitu loh ibaratnya. Ya, makanya posisinya jangan diaktifkan dulu. Gini, kita punya niat baik, semua kita punya niat baik. Arif Fadil punya niat baik, Willy Aditya punya niat baik, Angga Wira punya niat baik. Jadi posisinya bukan saling bertumburan, bukan saling berkelahi. Kita ini kan baru hak inisiatif DPR. Ini kan baru akan diparipurnakan tanggal 30 sebagai hak inisiatif. Nanti baru dalam proses pembahasan Arif Fadil dan Maria kita undang semua stakeholder di mana titik temunya. Jadi ini belum disahkan. Kalau begitu, ini masih proses RUU yang diusulkan oleh DPR. Tapi gini dulu, biar kita nggak memegang ekor gajah atau memegang belalai gajah. Jadi mengambil konklusi yang sifatnya terburu-buru. Jangan suka buru-buru, Arif Fadil. Oke, kalau begitu gini, Bang Willy. Saya memegang teguh prinsipnya Pak Presiden Joko Widodo, ojo ke susu. Nah, Bang Willy, kalau ini memang baru hak inisiatif dari DPR, baru mau diusulkan, ya kan? Kalau begitu kita dengar dululah dari sisi pengusaha. Suara pengusaha bagaimana? Bang Angga. Iya, Maria. Pertama-tama tentunya kita mengapresiasi ya hak inisiatif yang dilakukan oleh DPR terkait undang-undang ini gitu loh. Jadi menurut pandangan kami juga memang era sekarang kan memang era kolaborasi ya. Bukan apa tadi dibilang Bang Willy ada vis-a-vis, nggak ada. Kita melihat para pekerja ini adalah bagian dari kita juga gitu loh. Jadi segala sesuatu yang memberikan dampak tentunya positif kepada para pekerja ini kita melakukan apresiasi. Hanya tinggal tentunya ini perlu bukan hanya hal-hal yang bersifat makro, tapi juga perlu petunjuk pelaksanaan secara teknis yang diatur secara detail. Ini yang juga perlu kita atur ke depannya juga. Karena terus terang aja Bang Willy, mungkin undang-undangnya sudah baik, tapi hal-hal peraturan di bawahnya ini yang perlu juga nanti ke depan menjadi pegangan kita juga para pengusaha. Jangan sampai nanti ini akan menjadi blunder dan masalah lagi ke depannya. Tapi pandangan kami sepakat bahwa kemajuan suatu bangsa ini ditentukan oleh sumber daya manusianya ya. Ketika sumber daya manusianya bagus, baik, pasti akan negaranya akan maju seperti itu. Dan tentunya ini diperlukan suatu collaborative action antara pengusaha dan pekerja. Seperti itu. Ya Bang Arif. Siap. Betul, oke. Bang Angga, Mas Angga, tapi begini Mas Angga. Sudah sejauh mana ya, kalau misalnya tadi kan kolaboratif nih, artinya kan ya kalau misalnya emang ada kebijakan seperti itu nanti ya kita diskusi, duduk bersama. Nah, tapi pertanyaannya begini, sudah sejauh mana kalangan pengusaha ini memberikan sepenuhnya perhatian untuk kesejahteraan karyawan gitu loh. Karena kan masih ada juga yang ditemukan di sana-sini, apalagi kalau kita berbicara soal status karyawan yang tidak bisa mendapatkan hak sepenuhnya dan lain sebagainya gitu. Ya tentunya ini juga kan tidak bisa kita pukul rata juga ya Bro Arif ya. Artinya Bro Arif juga mungkin bisa secara internal juga melihat misalnya di grup TV One gitu seperti apa. Nah tapi di perusahaan kami juga hal-hal yang sudah diatur oleh peraturan pemerintah dan undang-undang kita berusaha sepenuhnya untuk memberikan kewajiban tersebut tentunya.
Tapi tentunya juga kan kelas pengusaha juga kan berbagai kelas ya, mulai dari yang memang pengusahanya level mikro, menengah, kecil hingga yang besar. Tentunya ini juga perlu adanya perlakuan atau pengaturan yang tadi saya sampaikan secara detail sehingga tidak memberatkan juga para pengusaha, disesuaikan juga dengan kemampuan perusahaan yang ada seperti itu. Ya, Bang Angga, mungkin begini, kalau tadi paling tidak ya sepakat-sepakat saja asalkan nanti betul-betul jelas ya detail dari rancangan undang-undang ini ke depannya agar pengusaha juga bisa mengimplementasikannya dengan baik. Tapi kalau kita lihat bagaimana nanti hubungannya dengan produktivitas dari perusahaan itu sendiri. Kita tahu bersama ya mayoritas betul, adalah laki-laki begitu ya. Sedangkan waktu 40 hari ini tidak sebentar. Belum lagi kemudian nanti informasi apakah gajinya akan dibayarkan penuh juga atau tidak gitu. Nah, hal-hal ini tanggapan dari para pengusaha seperti apa? Nah, tapi ditahan dulu ya. Usai jeda kami akan kembali untuk Anda pemirsa.